Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nuh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masuk di bab yang ke-151 di riwayat yang ke-324, yaitu babu man sami'a bifahishatin fa'afshaha. Bab yang membahas tentang siapa yang mendengar suatu kejelekan. Ya, siapa yang mendengar kejelekan, perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, kemudian dia menyebarkan perbuatan tersebut. Menyebarkannya. Mendengarkan perbuatan yang keji, tahu tentang kejelekan, kemudian dia menyebarkannya kepada yang lain. Ya, menyebarkan ya hal yang sifatnya fahisyah, kejelekan, keburukan. Ya, mestinya yang dia sebarkan adalah kebaikan. Tapi ini mendengar keburukan tentang hal-hal yang jelek, ya kemudian dia sebarkan. Nah, ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Ini asar dari sahabat yang bernama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan al-qailul fahisyata, orang yang mengucapkan kalimat fahisyah, kalimat yang keji, kalimat yang kotor, ya, kalimat yang buruk, kalimat yang jelek. Wallazi yushi'u biha, dan juga orang yang menyebarkannya, menyebarkan ya hal yang fahisyah tadi, menyebarkan berita tentang keburukan tadi, maka yang seperti ini fil ismi sawa. Maka yang seperti ini ya kedudukannya dalam hal dosa itu sama. Orang yang mengucapkan fahisyah, kata yang buruk, kata yang keji, kata yang kotor, dan yang menyebarkannya itu sama kedudukannya dalam hal dosa yang dia dapatkan. Dan ada ya orang yang dia katanya fahisyah, katanya memang ya buruk, jelek ucapannya. Ya. Kemudian ada yang juga senang orangnya menyebarkan berita-berita yang buruk, yang jelek tadi. Kalau mungkin zaman sekarang itu ya memang tidak hanya secara langsung, tapi bisa melalui media sosial.
Ya, sudah karuan itu adalah fahisyah, sesuatu yang jelek, yang buruk, kemudian dia sebarkan. Maka yang seperti ini, ya, dosanya sama dengan orang yang mengucapkan ucapan tadi. Asar ini, kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, kata beliau, orang yang menyebarkan fahisyah, ya, orang yang menyebarkan, ya, hal-hal yang keji, hal-hal yang tidak baik, dia menyebarkannya, maka yang seperti ini waqi'un fi kabiratin min kaba'iriz dzunub, maka dia jatuh pada perbuatan dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Ya, dan juga ada orang yang sama, dia senang, ya, mendengarkan keburukan kemudian menyebarkannya, maka sama juga dalam hal dosa. Makanya dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, surat An-Nur ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang senang bahwa keburukan itu menyebar di tengah-tengah kaum mukminin. Bagi mereka azabun alim, azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang yuhibbun, yang suka agar fahisyah, agar hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang keji, yang buruk, ya, itu menyebar fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka lahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Artinya orang yang senang, ya, hal-hal yang sifatnya berita keburukan, perbuatan yang buruk menyebar, ya, fil ladzina amanu, pada kaum muslimin, pada orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, kata Allah Ta'ala, di dunia dan akhirat. Dan Allah, ya, ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Artinya nggak boleh, ya, bagi seseorang itu untuk menyebarkan fahisyah, ya, hal-hal yang keji tadi, perbuatan yang nggak baik, ya, atau umpamanya dia, ya, menyebutkan hal-hal yang buruk tentang orang, dia sebarkan, maka ini termasuk, ya, perkara yang tidak baik dan terancam dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini, maka tidak boleh dibiarkan, ya, tidak boleh la yutrak, tidak boleh dibiarkan begitu saja, enggak. Kalau dibiarkan, ini orang akan merusak. Kenapa? Karena dia senang menyebarkan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Senangnya bikin apa? Fitnah bagi kaum muslimin, menyebarkan keburukan, kadang menyebarkan keraguan. Ini di medsos itu banyak yang seperti itu. Ya, orang-orang yang hakikatnya di Islam secara KTP, tapi, ya, senangnya pada hal-hal yang seperti ini dia sebarkan. Maka nggak boleh, ya, dibiarkan, diingatkan dari keburukan orang yang seperti ini. Kecuali orangnya, ya, dia taubat gitu, dia taubat, kemudian, ya, istighfar, dia minta ampun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini yustaru alaih, udah ditutup, karena dia udah kembali kepada Allah taala. Tapi bagi orang yang dia, ya, banyak kerusakannya, kemudian secara terang-terangan maksiat dia lakukan, kemudian dia menyebarkan keburukan, bahkan menyebarkan hal-hal yang sifatnya maksiat, maka yang seperti ini, ya, terutama, ya, bagi yang punya kewenangan untuk ya, diambil kemudian diberikan hukuman. Ya, umpamanya ada yang
berpendapat bahwa judol itu apa? Judi online. Itu halal, boleh karena ada manfaatnya. Judi itu ada manfaatnya enggak? Pak, ada manfaatnya enggak? Ada. Khamr ada manfaatnya enggak? Hah? Ada. Tapi mudaratnya lebih besar. Dosanya lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya, dengan dalil itu ini berarti ada manfaatnya, berarti boleh umpamanya. Ini berat yang seperti ini. Ada yang seperti itu. Akhirnya melegalkan yang namanya apa? Judi tadi. Na'udzubillah. Ini kadang disebarkan. Yang seperti ini butuh diingatkan akan keburukannya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang berikutnya, ya, riwayat yang ke-325, di mana ya bersumber dari Ismail ibn Abi Khalid an Syubail ibn Auf. Dia berkata, kana yuqal, dikatakan, man sami'a bi fahishatin, ya, dikatakan bahwa siapa yang mendengar bi fahishatin, dengan perbuatan fahisyah, siapa yang mendengar perbuatan yang keji, perbuatan dosa, fa'afsyaha, kemudian dia sebarkan, ya, dia sebarkan, fahuwa fiha kallazi abdaha, maka dia seperti menampakkan perbuatan dosa itu. Ya, seperti dia menampakkan perbuatan dosa itu, dan ini ya perkara yang harus dihindari. Kadang ada orang yang mendengar fahisyah, ya, sesuatu yang buruk, yang keji, ya, kemudian dia menyebarkan ya, kepada yang lain. Si anu orangnya melakukan hal yang seperti ini, si fulan dia jatuh pada perbuatan ini, dia sebarkan, ya. Maka menghadapi yang seperti ini, ya, sikap kita yang pertama adalah jangan langsung percaya, jangan langsung percaya dulu. Kemudian yang kedua, kita nasihati dia. Nasihati, ya akhi, antum menyebarkan keburukan orang, ya, sama saja antum menampakkan keburukan tersebut, padahal bisa jadi dia sudah apa? Hah? Sudah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Udah, nasihati. Kemudian langkah yang berikutnya, kita doakan dia agar hadahullah, semoga Allah berikan dia hidayah. Ya, jangan jadi orang yang justru malah jadi apa? Ikut-ikutan. Oh iya, memang benar. Ya, jangan. Artinya jangan langsung percaya, kita nasihati, kemudian kita doakan dia agar dapat hidayah. Kemudian di riwayat berikutnya yang ke-326 dari Ibn Jurayj, dari Atha, ya, dari jalur Atha ibn Abi Robah, ya, beliau mengatakan annahu, bahwa beliau memandang dan berpendapat, annaka la'ala man asya'az zina. Atha ibn Abi Robah ini termasuk di antara ulama tabi'in yang luar biasa keilmuannya. Ya, beliau ini punya, ya, kekurangan dari hal fisiknya, ya, tapi ya Allah angkat derajatnya karena keilmuan beliau, Atha ibn Abi Robah. Karena memang Allah itu tidak memandang orang dari fisiknya, enggak. Bilal ibn Rabah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, kemudian ini ya seorang tabi'in Atha ibn Abi Robah yang beliau
ya diceritakan banyak kekurangan, tapi Allah angkat derajatnya, orang hormat kepada beliau karena ilmu. Ya, beliau kana yaran nakala ala man asya'a zina. Ya, beliau berpendapat bahwa orang yang ikut ya menyebarkan perbuatan zina, yang ikut menyebarkan perbuatan zina, pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyebarkan perbuatan zina. Yaqul, dan beliau mengatakan asya al-fahishah. Artinya dia ya sama saja ikut andil menyebarkan perbuatan yang keji tadi. Ya. Ini ucapan Atha ibn Abi Rabah, ini menunjukkan kata Syekh Muhammad Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali bahwa zina ini termasuk di antara perbuatan min kaba'iriz dzunub, di antara dosa-dosa yang besar, dan termasuk di antara bentuk pelanggaran yang berbahaya fil mujtama'at, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, berat ya. Kenapa? Karena kalau sudah ya, menyebar perbuatan zina, maka akan menyebar penyakit-penyakit yang ada. Ya, makanya dalam Islam ya, sesuatu yang mengarah pada perbuatan yang dilarang ya, itu sarana-sarana yang mengarah pada perbuatan itu dilarang. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Artinya mendekati saja dilarang. Ya, artinya saddu dzari'ah, menutup celah mengantarkan pada perbuatan zina. Mana sarana-sarana yang mengantarkan perbuatan itu dilarang. Ya. Dan zina itu bentuknya macam-macam. Sebutkan ya dalam hadis, ada ya zina yang dilakukan dengan apa? Dengan mata. Ya, ada zina dengan tangan, ada zina dengan kaki, dan puncak dari itunya yang membenarkan adalah bagian bawah perutnya. Makanya ini perkara yang termasuk ya dosa besar. Ya, terlebih bagi yang ikut andil menyebarkannya dan menuduh orang berbuat zina. Terlebih bagi ya yang menuduh itu, dia mesti mendatangkan arba'ah syuhada. Dia mesti mendatangkan 4 saksi langsung melihat perbuatan itu. Ya, kalau ternyata dia ya menuduh tanpa ya walam ya'ti bi arba'atin syuhada, sebutkan dalam surah An-Nur, dia tidak mendatangkan 4 saksi, dicambuk berapa kali? Fajliduhum samanina jaldah. Dia bisa dicambuk berapa kali? 80 kali. Bagi yang menuduh. Ya, karena menentukan orang berbuat zina itu butuh bukti. Salah satu buktinya, ini disebutkan dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Bukti yang pertama itu adalah pengakuan dari orang yang melakukan perbuatan, dan ini bukti paling kuat. Tatkala menjelaskan ya, hadis tentang al-yamin ya, wal yaminu ala man ankara. Artinya bukti terkuat itu adalah pengakuan dari orang yang melakukan perbuatan. Itu bukti paling kuat. Kalau ada orang ngakui berarti sudah ya kuat buktinya, dianya ngakui. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Nabi ya. Kemudian dia ngaku berbuat zina, cuman dia lagi hamil. Kata Nabi, nanti tunggu sampai apa? Sampai melahirkan, menyusui, kemudian baru ditegakkan hukum untuknya. Itu karena pengakuan. Kemudian
bukti yang berikutnya yang paling kuat yang tadi 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Ini susah. Ya, susah. Makanya menuduh orang berbuat zina itu butuh apa? Apa tadi? Saksinya 4. Ya, kalau ternyata 3 melihat, 1-nya enggak, berarti semuanya dia apa? Dicambuk semua. Maka hati-hati. Ya, bagi yang mudah ya menuduh untuk berbuat zina, jangan ya. Kemudian ya dari ucapan Atha ya rahimahullah, ini menunjukkan bahwa ya orang itu ada yang tatkala dia waqa'a fi jarimati zina, ada orang yang dia terjerumus pada perbuatan zina, kemudian dia menutup ya perbuatan itu, dia tutup ya, karena na'am dulu melakukan perbuatan itu, dia tutup, Allah tutup ya perbuatan dia, watab, dan dia pun taubat, dia taubat. Maka yang seperti ini tidak boleh dia sebarkan perbuatan zinanya itu, yang lain nggak boleh, karena dia ini sudah bertaubat, sudah Allah tutup. Adapun kata beliau orang yang terang-terangan dia berbuat zina, dia terang-terangan kadang dia ceritakan, nah yang seperti ini harus dia apa? Dia dihukum. Ya, paling tidak oleh penegak hukum, agar apa? Agar perbuatannya ini tidak merusak yang lain. Karena ini penyakit, nanti dia akan menarik yang lain. Ya, tapi tetap ya perbuatan kita sebagai seorang mukmin ya adalah mengingatkan dia. Ya, mengingatkan dia bahwa perbuatan zina ini adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keji, perbuatan yang akan menghantarkan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan. Ya, dan perbuatan zina di zaman sekarang itu ngeri. Ya. Kalau mungkin dulu perbuatan zina itu antara yang belum nikah dan yang belum nikah. Sekarang kadang perbuatan zina dilakukan oleh yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dan itu banyak terjadi. Banyak. Maka ya sarana yang menghantarkan pada perbuatan zina itu kita tutup, terutama ya di zaman sekarang medsos itu, umpamanya ya kita mesti membatasi komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ada batasannya ya, jangan terlalu dibuka. Kenapa? Karena ini celah nantinya. Kalau sudah sering komunikasi, ya nanti lama-lama curhat ya. Setelah curhat ngajak apa? Ngajak apa? Ketemuan ya. Habis itu nanti lama-lama terperosok pada perbuatan zina, dan itu tidak sedikit terjadi ya pada hal yang seperti ini. Maka ditutup ya celah yang mengarah pada perbuatan tadi. Tapi kemudian di bab yang berikutnya, bab tentang ya orang yang menyebarkan aib atau kesalahan orang. Ya. Dari Abi Yahya Hakim ibn Sa'ad, beliau berkata, Sami'tu Aliyan yaqul, ini dari asar ya sahabat Ali radhiyallahu an. Aku mendengar sahabat Ali berkata, La takunu ujalan mazayi'a busura fa inna min waraikum bala'an mubarrihan mumliha wa umuran mutamahilatan rudha. Kata sahabat Ali radhiyallahu an, janganlah kalian menjadi orang yang ujulan, yang tergesa-gesa. Ini ya 3 hal yang ya enggak baik. Janganlah kalian menjadi orang yang ujulan, yang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya, terburu-buru, tergesa-gesa dalam mendapatkan, menyikapi berita ya, dalam menerima hal apapun dia tergesa-gesa. Jangan seperti ini, kata sahabat Ali ya radhiyallahu an.
Mazayi'a, dan jangan juga gampang cepat untuk menyebarkan berita. Jangan, karena setiap berita itu ada beberapa kemungkinan. Ada berita itu yang shadiq, beritanya jujur. Ada lagi berita yang tidak jujur, bohong. Maka jangan langsung kita sebarkan. Tahu-tahu ternyata yang dia sebarkan adalah berita yang bohong. Jangan. Kemudian bulthura, dan jangan juga jadi orang yang suka gemar ya membongkar, menceritakan rahasia kepada yang lain. Ya, jangan. Ya, artinya membongkar rahasia, karena ada orang itu yang senangnya ya, tatkala ada mungkin rahasia antara suami dan istri, ini nggak boleh dibongkar. Nggak boleh suami cerita tentang istrinya ke orang lain, atau istri cerita ya dan membongkar rahasia berkaitan dengan suaminya, atau sebaliknya, atau sesama teman ya, sesama tulabul ilm, sesama orang-orang yang belajar ilmu. Kalau memang ya dia menceritakan sesuatu yang memang tertutup, nggak boleh, jangan dibongkar, jangan diceritakan ya. Dan ini ya adalah hal yang tadi kata Ali, jangan menjadi orang yang seperti itu. Kenapa? Fa inna min waraikum, ya, karena setelah itu yang akan terjadi adalah balaan, yang akan terjadi adalah apa? Bala, bahaya, bencana, mubarrihan, yang menyakitkan, yang mumliha, yang membuat kalian lemah, karena nanti jadi fitnah, jadi bencana, yang menyakitkan, yang membuat kita lemah ya, dan hal-hal yang akan terus tidak akan berhenti keburukannya terjadi ya. Asar ini, asar dari sahabat Ali radhiyallahu an, menunjukkan adalah 3 sifat yang buruk yang harus dihindari. Yang pertama tadi adalah menjadi orang yang ujulan, yang dia ya orangnya tergesa-gesa ya, ini dilarang. Kemudian menjadi orang yang gemar menceritakan ya, menyebarkan berita. Kenapa? Karena setiap yang kita dengar ya, itu tidak bisa kita sampaikan ke yang lain secara utuh. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i kaziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap bohong kalau dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Jadi antum kalau mau menceritakan cukup secara apa? Poin-poin pentingnya saja. Jangan antum ceritakan dengan detail. Nah, biasanya kalau detail itu ada apanya? Ada tambahan. Ya akhi, anak tadi cerita panjang lebar itu ada tambahan 30%. Nah, ini berarti ada apa? Ada tambahannya. Waduh ya, kalau enggak anak tambahin enggak seru ceritanya. Nah, ini jangan ya, jangan seperti ini, cukup globalnya saja. Atau yang ketiga tadi ya, perkara yang juga dilarang, membongkar rahasia, menceritakan hal-hal yang privasi antara suami istri, antara teman, rekan kerja. Kalau memang itu rahasia, maka jangan diceritakan, jangan dibongkar. Kenapa? Karena nanti yang tadinya rahasia jadi rahasia apa? Rahasia umum. Ya, cuman yang cerita ya kepada kita juga mestinya dia nggak cerita ke yang lain. Ini anak cuman cerita sama antum. Ternyata sudah berapa orang? 10 orang cerita semua. Akhirnya jadi rahasia umum. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya ya, riwayat yang berikutnya
Yang ke-328 ya, walaupun riwayatnya di sini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, dari ya jalur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas ini adalah ya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza aradta an tazkura uyuba sahibika fazkur uyuba nafsika." Kata beliau, apabila engkau ingin menyebut aib saudaramu, ya ingin menyebut aib-aib saudaramu, maka ingatlah aib-aib dirimu. Ini luar biasa ya ucapan beliau ini. Jadi kalau kita ingin nyebut aib orang, maka ingat kita juga punya aib. Kita nih salahnya mungkin bisa jadi lebih banyak dari orang yang kita sebut aib-aibnya. Ini terutama untuk anak pribadi. Ya, dan semuanya agar tatkala ingin menyebutkan aib orang, maka kita ingat aib yang ada pada diri kita dulu. Oh, ternyata ana nih banyak kekurangannya, ana banyak salahnya, sehingga itu akan membuat kita lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih banyak mengoreksi diri kita. Kita nih banyak salah. Ya wajar orang lain salah, karena manusia itu tidak ada yang apa? Yang maksum. Bahkan kelasnya Abu Bakar radhiyallahu an yang kemarin kita sebutkan, itu dia salah juga. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang berikutnya ya, yang ke-329 ya. Ini dari ucapan Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma ya, tatkala beliau ya mengatakan, wala talmisu anfusakum, dan janganlah kalian ya, tatkala menafsiri firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian mencela diri-diri kalian. Ini dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wala talmisu anfusakum, dan janganlah kalian ya mencela diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yat'anu ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian menghina atas sebagian yang lain. Jangan. Makanya ayat ya, yang lengkapnya itu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Enggak boleh suatu kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi yang dia hina kaum itu lebih baik. Wala nisaun min nisain, kelompok wanita juga enggak boleh menghina kelompok wanita yang lain. Asa ayakunna khairum minhun, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Kemudian wala talmizu anfusakum, kemudian wala tanabasu bil alqab. Enggak boleh kalian mencela diri-diri kalian, saling menghina antara kalian. Kemudian tidak boleh juga ya untuk menggelari dengan laqab yang tidak baik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang berikutnya yang ke-330 ya. Ini dari Abu Jubairah Ibn Ad-Dhahhak ya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Fina nazalat." Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang turun berkenaan dengan Bani atau kaum Bani Salimah ya, kaumnya dia, yaitu Abu Jubairah ibn Dhahhak, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, yaitu wala tanabasu bil alqab. Janganlah kalian saling menghina, menggelari dengan julukan yang tidak baik. Ayat ini turun ya, Allah turunkan ya, berkenaan dengan Bani Salimah. Artinya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kata Jubairah, maka ya waktu itu tidaklah dari kaum kami, yaitu Bani Salimah, tidaklah seseorang kecuali memiliki dua nama di Bani Salimah. Ada nama asli, ada nama julukan. Jadi di Bani Salimah ini
Sebelum Nabi datang itu setiap orang punya berapa nama? 2 nama. Yang pertama nama dia, yang kedua julukan. Jadi ada nama asli dan nama tidak asli gitu. 2 ya. Ya, maka kata beliau walaysa minna rajulun illa lahu isman. Setiap orang itu punya 2 nama, ada nama, ada julukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya fulan, wahai fulan, di Bani Salimah. Fayaqulun, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, innahu yaktubu minhu. Ya Rasulullah, itu kalau dipanggil dengan nama itu dia marah, enggak senang. Mungkin dipanggil dengan nama yang tidak julukan enggak disenangi. Ya, julukan itu macam-macam. Ya, julukan ya yang mungkin ya nggak baik ya. Ada julukan yang menunjukkan dia nih gagah, ada yang menunjukkan macam-macam. Ya, maka yang seperti ini perkara yang ya dilarang di dalam Islam. Makanya hadis ini kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, hadis ini sebagai dalil tentang dilarangnya tanabus bil alqab, menjuluki seseorang dengan julukan yang tidak baik. Julukan, dan biasanya julukan itu ada yang memang alqab sayyi'ah wal hasanah. Artinya yang dilarang itu adalah julukan yang enggak baik. Kalau mungkin julukannya adalah Nasirus Sunnah umpamanya, itu yang apa? Yang membela sunnah. Ya bagus ya. Tapi kalau julukannya tukang apa? Tukang bawa apa? Hal-hal yang nggak baik gitu ya. Itu tentu ya perkara yang dilarang di dalam Islam, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kemudian di riwayat yang berikutnya ya, di riwayat yang ke-331 ya, di mana kata Abi Hakim Anil Hakam, dia berkata, aku mendengar Ikrimah ya, seorang sahabat, yaqul, dia berkata, la adri ayyuhuma ja'ala li sahibihi ta'aman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atau Ibnu Ammi. Aku nih enggak tahu siapa yang menjadikan ya, li sahib untuk temannya ini makanan, yang bikin makanan itu enggak tahu apa Ibnu Abbas atau anak dari pamannya. Enggak tahu siapa yang bikin gitu. Fa bainal jariyatu ta'mal baina aidihim, maka ada jariyah, seorang wanita ya, budak wanita yang dia jadi pembantu ya, di ngerjakan sesuatu di depan mereka. Ada ya budak wanita. Iz qala ahaduhum laha, maka salah satunya berkata kepada wanita ini, ya zaniyah, wahai wanita yang berbuat zina. Wahai wanita yang berbuat zina, ya zaniyah. Faqala mah, ya illam tahuddu laka fid dunya tahudduka fil akhirah. Artinya ya, kalau dia tidak akan ya melawanmu di dunia, maka akan menantangmu nanti di akhirat. Qal, maka dia pun berkata, afara'aita in kana kadzalik, kalau memang seperti itu. Qal, maka dia pun mengatakan, innallaha la yuhibbul fahishal mutafahhish, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ya al-fahish, orang yang melakukan keji dengan perbuatan yang sangat keji. Artinya ya, ucapan yang seperti ini tadi ucapan yang tidak baik, apalagi kalau ternyata langsung ditujukan kepada orangnya, dia menuduh ya tanpa mendatangkan tadi 4 orang saksi. Dia hanya menyebut wahai zania, wahai perempuan yang berbuat zina. Ini nggak boleh kecuali dia mendatangkan 4 saksi tadi ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang seperti ini perkara yang harus dijauhi dan harus ditinggalkan, karena akan ya
mendatangkan kemudorotan yang dia dapatkan. Jangan. Khawatirnya tatkala dia menuduh dengan perbuatan itu, ya, kalau ternyata ya tidak ada pada orang yang dia tuduh, khawatir akan berbalik kepada dia, ya, atau paling tidak akan berbalik pada keluarganya. Gimana coba? Makanya jangan asal mudah menuduh, jangan. Hati-hati, karena yang seperti ini akan bisa kembali kepada dia, akan Allah uji dengan ya ucapan dia tadi atau pada keluarganya. Tapi kemudian di riwayat yang terakhir ya dari Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an walal fahishil walal bazi. Ini udah lewat ya pembahasannya juga. Bukanlah seorang mukmin itu yang suka ta'an, yang suka mencela, bukan. Ya, mencela, melaknat ya. Ta'an, dia mencela orang, dan bukan pula seorang mukmin itu yang senang dia melaknat ya. Dan juga walal fahish, dan orang mukmin itu ya tidak ya mengucapkan ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, enggak. Walal bazi, dan orang mukmin itu ya tidaklah melakukan hal-hal yang buruk dan jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal tadi, dan terus ya jadi evaluasi untuk terutama anak pribadi dan juga yang lain, agar terus ya menghindari hal-hal yang seperti itu agar bisa lebih baik ya muamalah kita, terutama dengan ya sesama kita. Kalau ada hal-hal yang mungkin dilihat nggak baik pada saudara kita dari perbuatan yang buruk, fahisyah, maka kalau memungkinkan kita nasihati ya, kita ingatkan dia, dan kita doakan agar tentunya dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang masuk di bab yang baru. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal. Dikumandangkan azan dulu, barangkali setelah itu ada yang ditanyakan bisa langsung. Na'am.